Tanggung jawab dong, bukan saya. Bang, jangan kayak gitu, Bang. Bapak, coba. Tapi bodoh amat ya, ini tahu kecelakaan gimana? Tolongin ya Allah. Yaudah, mending gua tapi di dalamnya juga luka. Ya Allah, ini kenapa tangan bisa ada? Aduh, yuk angkat dulu yuk kalau kuat ya. Aduh, gimana? Saya nggak bisa. Saya sakit. Bapak yang nabrak ya? Iya, jadi saya belum tadi habis dari udah itu yang di dalam luka. Ya udah, nggak usah banyak ngomong, langsung diangkat aja. Ini tolong tolongin dong. Udah nggak bisa gerak ini, udah nggak bisa gerak, tolong. Banget lagi itu nggak. Aduh, saya nggak bisa. Ada yang bisa tolong ini ya Allah. Tolong. Kaki saya. Bu, itu tak punya Mbak. Halo, assalamualaikum. Oh iya benar. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Apa bukan? Si batu Pak, kecelakaan. Gimana Mbak? Ayo, ke rumah sakit. Motor. Saya juga sakit sini. Saya juga harus didampingi. Ibu ini bikin luka saya. Ya gimana? Sama saya juga. Saya, bapak saya. Bu. Ibu ngomong, Bu. Ya masa saya juga iya, Bu. Tapi kan motor bapak ya. Mobil bapak. Bapak gitu dong, yang nabrak juga orang lain. Saya tidak. Sekarang mau mobil siapa? Iya, lu kan jawab. Ya udah, kan jawab. Yo, kalau mau lapor polisi, gue juga bisa. Ini rumah sakit, Bapak. Ya, Bapak tolong ini dikendalikan emosinya. Kita bisa ngomongin ini secara baik-baik. Saya punya mediator. Gimana kalau masalah ini kita bawa ke mediator? Bahwa dia pasti, saya percaya semuanya pasti akan ada. Pokoknya kalian berdua harus tanggung jawab semua. Ya, nggak mau lah, Pak. Tapi saya juga bonak sama saya juga kritis di dalam. Saya udah mati ya. Tapi saya ditabrak sama dia. Saya Bapak juga Ibu, rusak. tolong sabar. Ini rumah sakit semua pasti bisa. Dengan mediator ini saya percaya semua masalah kalian pasti bisa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa gitu dong, Bu. Saya juga Kamu mau. ya, main bengkelnya aja. Udah, pokoknya kami setuju. Beda itu. Iya. Kita tunggu keadaan. Ini kan ada saudara juga yang baru kritis. Bagaimana kalau minggu depan kita baru ada remediasinya? Bagaimana Gimana? Bapak Ibu? Setuju? Ya, saya setuju. Ya, betul. Setuju? Ya. Iya. Ayo kita lihat kita. Ayo tanggung jawab. Bapak. Ada remediasinya. Bagaimana Gimana? Bapak Ibu? Setuju? Gimana? Ya, saya setuju. Ya, betul. Setuju? Ya. Iya. Ayo kita lihat kita. Ayo tanggung jawab. Bapak. Selamat siang untuk kita semua. Di sini karena ada permasalahan dan menurut kesepakatan bersama, saya hadir sebagai mediator dalam permasalahan kali ini. Saya Deborah Aswita Solin, SHMH. Di sini saya juga perlu tahu nih siapa-siapa saja yang ada di tempat ini. Bisa tolong perkenalan dulu Pak, satu persatu dengan diri Bapak. Siapa dan kenapa bisa ada dalam permasalahan ini? Iya Bu, jadi di sini saya ini orang tua dari anak saya yang meninggal Bu, Iya. kecelakaan Orang tua korban. oleh masnya ini Bu, dan ini istri saya Bu. Kami berdua yang karena anak saya sudah meninggal Bu. Anak tunggal Pak. Iya Bu.
Ya, Bu. Jadi saya posisinya saya Nathan. Di sini saya sebagai pengendara kios, saya yang menabrak ibu ini. Siapa Bu? Saya Ibu Widi, saya pengendara vario yang korban dari bapak ini. Siapa Bu? Saya Bila, saya waktu tempat kejadian itu membonceng teman saya yang meninggal, terus saya ditabrak oleh ibu ini, gitu. Ibu bawa motor apa kalau boleh saya tahu? Oh, bawa motor Mio, Mio. Berarti dengan anak bapak anaknya ini ya? bapak ini ya. Selanjutnya Saya Gita, saya saksi yang waktu itu kebetulan lewat di traffic light situ. oh, saksi ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu silakan Bu. Saya Laila, saya pengendara mobil Honda Jazz Ya. yang kebetulan kemarin nabrak motor Mbak Dila sama Dek Bagus dari Bapak. Oh iya. Siapa Bapak? Saya Pak Dika, pengendara mobil paling belakang Pajero yang mengalami kecelakaan beruntun di Jakarta. Oke. Ini karena saya juga belum paham ya terkait dengan kronologisnya seperti apa, bagaimana bisa terjadi kecelakaan tersebut. Bisa ada yang menjelaskan? Mungkin bisa ada saksinya yang melihat secara langsung. Silakan. Jadi di sini waktu itu saya baru pulang kuliah dan waktu itu kebetulan saya jalan di dekat traffic light situ dan saya lihat ada dua motornya ibu ini selalu begini Iya. dan di belakangnya itu ada mobil bapak ini mobil Vios dan apa ya dua motor itu tiba-tiba berhenti mendadak karena lampu merah itu tiba-tiba mati dulu. Oh iya iya. Terus akhirnya kan mereka berdua mungkin menghindari kecelakaan yang lebih berat lagi. Akhirnya mereka berhenti mendadak dan sangat spontan mobil bapak ini yang di belakang menabrak mobil ibu ini. Oh gitu. Kemudian nggak ada lihat selanjutnya tidak melihat apa-apa lagi. Iya tidak, tetapi tiba-tiba secara mendadak menjadi kecelakaan mobil di belakangnya, tapi saya tidak melihat Nggak jelas. terlalu melihat ya. Iya, hanya melihat dari situ. Oke, jadi pada saat itu memang ada di perempatan posisinya. Iya. Lampu merah perempatan, kemudian lampu merah ini sebelumnya warna hijau. Iya. Tiba-tiba mati, kedua motor tiba-tiba berhenti karena dari arah timur mobil dan motor Iya. sudah mulai jalan. Iya. Nah, posisinya ibu berjalan itu searah dengan motor atau dari arah mana? Saya melihat. salah dari motor. Searah. Iya. Terima kasih. Dari yang bawa mobil mungkin ada yang ingin menjelaskan. Berarti yang bawa motor ibu berdua dan juga anak Iya. bapak ini, dan kemudian yang ketiga membawa mobil. Yang membawa mobil bisa menjelaskan? Jadi saya di sini waktu itu perempatan kan Bu, Iya. lampu waktu itu berwarna hijau. Iya. Nah, tiba-tiba dia lampunya mati, lampu traffic lightnya mati, dan ibu ini tiba-tiba mengerem mendadak. Saya kaget, saya sudah melakukan usaha pengereman, tetapi saya tetap menabrak ibu ini, dan saya juga di sini sebagai korban karena ditabrak oleh ibu ini juga. Seperti itu. Seperti itu. Ya, ibu ada yang mau dijelaskan? Iya Bu. Jadi saya posisi dari jauh itu masih lampu hijau. Iya. Masih sekitar 72 detikan lah masih. Jadi saya pikir masih sanggup buat nerobos tuh, belum lampu merah. Ternyata posisi saya melaju ya lumayan kenceng juga sih, lumayan, karena saya pikir masih bisa nerobos tuh. Ternyata depan itu mobil bapak ini tuh berhenti mendadak. Saya pengen nyoba menghindar, ternyata dari belakang saya juga ditabrak Bu, dengan posisi lumayan kenceng di situ. Jadi mobil saya terpental, nabrak mobilnya Mbak Dila posisinya. Oh, gitu. Ya, maaf Pak Nathan, pada saat itu membawa orang dalam mobilnya atau sendiri ya? Enggak, saya sendiri. Sendiri. Kalau ibu Saya sama teman saya, dan teman saya juga kritis, makanya hari ini nggak bisa masih di rumah sakit. Iya. Jadi bapak ada yang mau dijelaskan Pak? Baik, saya kronologi dari penjelasan saya. Jadi saya melaju tidak terlalu kencang, sekitar 60-an km per jam dari arah selatan. Kemudian saya melihat traffic light berwarna hijau dengan sekitar 50-an detik. Jadi saya rasa saya dapat melaju melintasi perempatan itu dengan waktu yang cukup, sehingga saya fokus langsung ke jalan. Namun ketika saya mendekati traffic light, mobil di depan saya menghentikan pengeremannya dengan mendadak. Jadi saya berusaha untuk melakukan pengereman, akan tetapi ternyata rem saya belum. Kemudian saya berusaha untuk melakukan banting setir ke kiri, tetapi saya gagal, sehingga saya menunjuk mobil Jazz yang ada di depan saya seperti itu. Jadi bapak ada yang mau disampaikan Pak? Ya, kalau dari tadi mendengar
ibu ini harus bertanggung jawab sama saya. Saya udah meninggal. Loh, kalau Bapak cuma menyalahkan saya, di sini posisi saya juga untuk menghindari, sebenarnya menghindari Bapak ini. Tapi karena saya juga oleng, karena ditabrak dari belakang, posisi kenceng banget. Saya ya nggak sengaja juga Pak, siapa juga yang pengen ada kecelakaan kayak gini. Mobil saya juga penyok, teman saya juga masih di rumah sakit, saya juga luka-luka kemarin. Nggak bisa lah Bapak menyalahkan saya seperti ini. Ya, Harusnya kenapa ibu di jalan raya berkecepatan tinggi? Itu kan jalan raya bukan jalan tol, Bu. ya Harusnya karena ibu posisinya tetap harus juga tanggung jawab. masih rada sepi Pak. Iya, Itu juga- tapi ibu harus tanggung jawab. Ya saya Bukan, tanggung nggak jawab Oke, Pak. cukup ya, ini cukup. Kita mulai dulu dari yang membawa motor. Nah, ibu merasa bersalah tidak menghentikan motor tiba-tiba dan kemudian tabrak dari belakang? Saya tidak merasa bersalah Bu. Iya. Itu kebetulan saya mau berangkat bekerja, Yes. terus tiba-tiba lampu merah di perempatan itu mati. Hmm. Otomatis kendaraan dari timur itu jalan. Otomatis saya ngerem mendadak, tapi tiba-tiba saya ditabrak dari arah belakang oleh Bapak Nathan. Seperti itu. Bapak merasa bersalah, Pak? Ya, kalau saya sih merasa tidak bersalah karena itu akibatnya dia sendiri melakukan pengereman mendadak. Betul, apalagi saya juga ditabrak sama ibu ini. Jadi sebenarnya sumbernya adalah ibu ini yang salah. Ya iya, saya juga setuju. Sumbernya itu ya di depan lah Bu. Oke. Tidak begitu Pak, saya itu juga nggak salah Pak. Itu gara-gara ada kendaraan timur untuk menghindari kecelakaan, jadi saya ngerem. Jadi di sini itu saya minta ganti rugi untuk motor yang saya penyok dan biaya perawatan rumah sakit saya Pak. Oh, sebenarnya saya ingin menanyakan, pada saat kejadian tersebut, apakah ada polisi di sekitaran daerah? Nggak tahu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Sesadar saya nggak ada. Nggak ada ya, berarti tidak ada dari polisi. Berarti ibu di sini meminta ganti rugi dari Pak Nathan seorang Iya. saja. Minta ganti rugi. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk uang saja Bu, Uang? sebesar 20 juta. Mahal banget Bu, itu 20 juta, orang motor ibu aja tinggal kayak gitu, mintanya 20 juta. Tapi gara-gara Bapak itu saya telah berangkat kerja. Ya Motor saya penyok. tapi kan saya juga telat berangkat kerja gara-gara ibu. Saya juga ditabrak sama dia. Ya, Gimana, baik. Bu? Mungkin 20 juta Pak Nathan kurang berkenan. Kalau ibu mau mengurangi, mungkin supaya win-win solutions, supaya tidak ada yang merasa diberatkan. Oke deh, 15 juta gimana Pak? 15 ya? Oh, ya udah sih, tapi saya minta ganti rugi sama ibu juga. Bapak minta ganti rugi ke ibu. Ya, soalnya ibu ini juga telah nabrak Gimana, ibu Bu? saya. Loh Pak, harusnya Bapak bijak lah. Mobil Bapak penyok, mobil saya juga penyok. Mobil Bapak lecet, mobil saya juga lecet. Bapak luka-luka, saya juga luka-luka. Harusnya Bapak lebih bijak lah. Di situ nggak ada yang sama-sama pengen kecelakaan. Di situ emang bener-bener semuanya nggak gitu Pak, pengen menyelamatkan diri sendiri. Semuanya masing-masing sama. Harusnya Bapak lebih bijak lah. Jadi maksud ibu gimana? Ya saya nggak bisa Pak kalau harus bayar Bapak ganti rugi dengan keadaan mobil rusak Bapak. Oh, saya juga rusak kok. Gitu Pak. Pokoknya buat ibu saya nggak usah ganti rugi, nggak apa-apa lah. Oke, berarti fix ya, ini Ya, sudah saya tidak ada ganti ganti rugi, rugi. tapi Bapak akan membayar sebesar 15 juta ke Ibu Widi sebagai biaya pertanggungjawaban. Dari ibu merasa bersalah mungkin untuk ketika tiba-tiba menghentikan motor? Enggak. Enggak. Ya, Karena begini, pada waktu itu saya melihat lampu merah itu masih hijau, lampunya masih hijau. Terus kemudian tiba-tiba mati. Ya. Dan saya menghentikan kendaraan itu memang secara mendadak. Terus kemudian saya mendadak memberhentikan motor saya itu karena dari arah timur itu udah banyak motor yang lewat. Karena saya takut tabrakan di depan, ya udah akhirnya saya mendadak berhenti. Terus tahu-tahu ibu ini nabrak motor saya. Iya. Gitu. Kan saya udah jelasin tadi Bu, saya itu hanya menghindari. Bapak ini nabrak dari belakang kenceng. Jadi karena saya spontan menghindari Pak Nathan, saya oleng nabrak ibu. Jadi sebenarnya nggak kesalahan saya Iya. juga Bu. Pada saat itu ada masyarakat yang membantu, ada warga yang membantu? Ada. Ada. Iya. Pada saat itu memang teman Anda, anak dari orang tua ini, langsung tidak bisa bergerak sama sekali atau gimana? Anda luka berat, luka ringan atau seperti apa? Kalau untuk teman saya nggak tahu. Yang Iya. saya tahu setelah saya jatuh, saya memastikan saya dulu. Iya. Saya ngerasa badan saya sakit semua. Terus abis itu saya noleh ke belakang, ternyata teman saya itu udah nggak bisa gerak. Saya coba sadarin, udah nggak bisa apa-apa. Sampai Oh. warga nolong pun juga dia nggak ada respon, dia apa-apain juga. Oke, berarti di sini Ibu juga meminta pertanggungjawaban berbentuk ganti rugi Betul. yang Ibu layangkan kepada ibu Pada ini. ibu ini, Oh iya, dalam bentuk apa Bu? ya saya minta
ganti rugi ya karena saya juga luka berat, ini kaki saya juga masih pincang. Tolonglah Ibu bayar kerugian saya itu di rumah sakit, biaya perawatan, terus kemudian bayar kerusakan motor saya akibat ulah Ibu. Oh, berarti Ibu meminta perawatan full sampai pulih di rumah Iya. sakit dan bagaimana caranya kendaraan Anda bisa kembali seperti Betul, semula. betul. Kalau dari Ibu, Anda minta tanggung jawab juga? Karena saya di sini yang paling rugi, anak saya satu-satunya sudah meninggal. Saya minta ganti rugi uang saja. Saya minta 200 juta. Jika anda tidak berkenan untuk membayar ganti rugi tersebut kepada kami, ya maka kami akan membawa jalurnya. Maaf Bu, 200 juta itu nanti akan digunakan untuk apa kalau bisa saya tahu? 200 juta itu untuk biaya rumah sakit anak saya dan biaya pemakaman dan segala macam. Wah Bu, kalau dijatuhkan sama saya semuanya, tadi saya udah jelasin di situ tidak murni semuanya kesalahan saya. Saya dari belakang ditabrak. Saya mencoba untuk menghindari Pak Nathan posisinya di situ, dan kecelakaan itu di awal mulai ya karena traffic light ya gitu. Saya kalau diminta pertanggung jawaban itu saya kurang sanggup. Kalau harus membayar Bu Dila, membayar ibunya juga, saya jujur saya nggak mampu. Jadi Ibu juga merasa butuh bantuan untuk Iyalah. membayar ganti rugi dari siapa? Ya dari bapaknya, bapaknya yang nabrak saya kayak gitu kok. Ada tanggapan Pak? Maksudnya bagaimana? Kan bapak nabrak saya, posisinya bapak kenceng banget tuh loh Pak. Kalau saya nggak ditabrak sama bapak, saya itu masih bisa menghindari, nggak mungkin saya nabrak Mbak Dila. Jadi saya rasa kurang relevan karena sebelum saya keberangkatan saya sudah cek ngeremen saya ke bengkel sehingga memang sudah berjalan dengan baik. Namun ketika hampir mencapai traffic light itu pengereman saya tidak berfungsi lagi, sehingga saya rasa itu bukan kesalahan saya. Tapi berarti kalau seperti itu kesalahan bapak lah, tetap lah Pak. Bapak yang mengendarai harusnya bapak harus sadar posisinya udah mobil nggak enak lah atau apalah, walaupun udah dibawa ke tempat servis. Harusnya posisi mau dibawa ke jalan raya, bapaknya harus cek lah segalanya udah enak dulu lah segala macam. Harusnya bapak juga tanggung jawab. Kalau saya nggak ditabrak bapak, saya nggak bakalan kayak gini. Saya mintanya ya kebijakannya bapak lah. Gimana? Kalau saya harus tanggung jawab kedua orang ini, saya nggak sanggup. Dari Bapak ada yang Bapak ingin tanggung jawabin? Bapak merasa tidak bersalah berarti? Sepenuhnya tidak bersalah? Saya rasa saya memang merasa bersalah, namun ini bukan kesalahan saya. Berarti Jadi saya tidak bersedia apabila untuk membayar sepenuhnya, jadi harus ada. Oke, untuk jalan tengahnya bagaimana kalau Anda berdua membagi dua untuk pertanggungjawaban ini? Jadi tidak sepenuhnya full 100% tapi total keseluruhannya dibagi dua oleh Anda berdua 50-50% seperti itu. Tapi Bu, kalau gini, mobil saya rusak, motor dia minta diganti, perawatan dia minta diganti, saya juga perawatan di rumah sakit kemarin. Terus kalau saya harus mengganti dari dua orang, Dek Bagus yang mohon maaf sudah meninggal, kemudian Mbak Dila posisi perawatan rumah sakit sama motor terlalu berat. Kalau saya mampu membayar Mbak Dila hanya untuk biaya perawatan saja sampai sembuh total. Untuk dari pihak dari bagusnya, Saya tidak mau membayar full, tidak lah, meminta bantuan dari Bapak. iya otomatis. 50-50% seperti itu gimana Pak? Kurang juga? Atau Ibu merasa kurang berkenan kalau 50-50%? Itu kurang lah Bu. Saya ingin memastikan dulu Bu Dila itu gimana. Kalau saya hanya bisa membayar masalah biaya perawatan sampai sembuh. Saya nggak mampu kalau harus bayar motor. Gimana? Oke, karena saya juga nggak mau masalah ini dibawa sampai ke kepolisian. Maka kalau memang ibu ini sanggup membayar saya hanya untuk biaya perawatan, oke lah, nggak apa-apa. Baik, berarti sudah fix ya? Iya. Dari Ibu minta ganti rugi kepada Ibu ini dalam bentuk perawatan saja sampai pulih di rumah Iya, sakit. untuk Nah, sekarang yang belum terselesaikan adalah dari pihak Adik Bagus yang diwakili oleh orang tuanya. Seperti itu gimana? Total yang diminta 200 juta. Sementara Ibu ini juga sudah membebankan diri terhadap Ibu Dila seperti Iya. itu. Sudah bentuk terima. Masa Bapak tidak mau menanggung lebih besar seperti itu dibandingkan Ibu? Karena Ibu juga tidak sudah membayar kan sebagian seperti itu. Gimana Pak? Baik, kalau begitu saya akan menanggung 60% dari tanggung jawab yang harus diberikan kepada keluarga di Bagus ya. Karena mengingat juga saudara masih muda, kemudian istri saya juga sedang melahirkan anak saya, semoga anak saya lebih besar akan menjadi anak yang baik. Oke, dari Ibu gimana Bu? 60-40 berarti seperti itu, gimana Bu?
ya udah Masuk karena akal. nggak apa-apa, karena ini juga apa, bukan murni kesalahan kita, ini sebenarnya salah bersama ya Bu ya. Jadi ya udah, daripada saya juga terlalu berat, saya juga harus benerin mobil saya sendiri. Ya saya setuju aja Bu. Oke, baik. Di sini juga sudah ada keputusannya, berarti dari Bapak Ibu tidak setuju ya? Karena 200 juta akan dibayarkan, namun memang tidak dari satu orang saja. Bagaimana? Sudah win-win solution atau masih ada yang kekurangan? Seperti itu? Ya, saya setuju saja jika benar mereka benar-benar membayar sepenuhnya kepada saya. Oke, baik. Karena ini juga tidak bisa hanya sebatas kata-kata saja, tapi nanti saya akan membuat suatu persetujuan, nanti akan ditangani oleh para pihak, dan kalau bisa besok setiap para pihak hadir lagi untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi di sini yang saya bacakan, untuk warga di Bagus itu 200 juta kerugian yang ditanggung oleh Pak Dika dan juga Ibu Laila, sebesar 60% dari Pak Dika dan 40% dari Ibu Laila, seperti itu. Dan kemudian untuk kerugian yang diderita oleh Ibu Dila, itu adalah perawatan penuh di rumah sakit sampai pulih yang akan dibebankan kepada Ibu Laila. Dan selanjutnya untuk kerugian yang dirasakan oleh Ibu Widi akan ditanggung sebesar 15 juta oleh Bapak Nata. Seperti itu. Ada yang merasa kekurangan atau belum merasa apa? Ya saya ingin apa ya, mengucapkan permohonan maaf sama keluarga duka. Saya mohon maaf karena mungkin juga klien saya dengan adanya kayak gini, saya mohon maaf atas klien saya seperti ini, seperti itu Bu. Nggak ada maksud apapun seperti itu. Sudah cukup? Ya, saya harapkan besok semua pihak bisa hadir untuk tanda tangan dan secepatnya untuk melakukan pemenuhan terhadap ganti kerugian tersebut, pembayarannya. Seperti itu ya. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saling berjabat tangan mungkin antara. Maaf Bu. Ya. Berarti bikin satu lagi, Cek. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Di sini saya sudah ada surat dalam bentuk form seperti ini. Jadi di sini sudah jelas dijelaskan bagaimana cara pembayaran, kemudian siapa menanggung jawab siapa, dan besarannya seperti apa, dalam bentuk apa. Jadi saya minta setiap pihak untuk menandatangani agar perjanjian ini sah dan juga dapat dilaksanakan. Baik dari Bapak dulu. Seperti ya. Lihat dulu kali ya Bu ya. Oh ya, lihat itu. Dibaca dulu. Dari Bapak, untuk pihak yang menerima satu orang lagi berarti dari Bapak Nata. Ya, sangat diharapkan sekali ya yang namanya etikat baik dari para pihak untuk yang namanya melakukan pembayaran dan juga memenuhi perjanjiannya sudah ada. Baik, sudah tidak ada yang disampaikan dari para pihak, sudah jelaskan ya, saya ulangi lagi. Dari keluarga Bapak Bagus, berarti yang menanggung jawabnya adalah Ibu dan juga Bapak sebesar 60 dan 40% 200 juta rupiah. Kemudian untuk Pak Nata menanggung jawabnya kerugian dari Ibu Widi sebesar 15 juta rupiah, dan juga untuk Ibu adalah perawatan oleh di rumah sakit secara penuh yang dilaksanakan oleh Ibu. Ya, ada lagi yang disampaikan? Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.